Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Juju Juniati. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari? Jadi teman-teman, pertama kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan akar. Kedua, kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan batang. Ketiga, kita akan membahas mengenai struktur dan jaringan daun. Dan yang terakhir yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, kita pelajari bersama ya. Oke, next. Pendahuluan. Nah, secara umum kita mengenal ada dua jenis tumbuhan. Ada apa aja? Yaitu ada dikotil dan monokotil. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Dilihat dari keping biji. Nah, keping biji pada tumbuhan monokotil itu terdiri dari satu kotiledon. Sementara pada dikotil itu terdiri dari dua kotiledon. Dilihat dari tulang daunnya. Pada tumbuhan monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung seperti pada gambar. Kemudian tulang daun pada tumbuhan dikotil biasanya tulang daunnya itu menyirip atau menjari seperti pada gambar. Selanjutnya, batang tumbuhan monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar. Bisa dilihat? Tersebar. Nah, sementara pada batang tumbuhan dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Nah, lihat kan bisa terlihat perbedaannya. Di sini tersebar, sementara di sini yaitu tersusun. Kemudian dari bunganya, bunga monokotil ini bagian perhiasan bunganya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sementara pada dikotil bagian perhiasan bunga ini terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kemudian yang terakhir, akar monokotil. Nah, akar monokotil ini biasanya serabut seperti ini gambarnya. Kemudian pada dikotil itu akarnya akar tunggang. Oke, kita next. Di sini ada struktur jaringan akar dikotil. Teman-teman bisa lihat di sini struktur jaringan akar dikotil. Nah, bagian terluar pada akar ini ada rambut akar, kemudian ada epidermis, lalu setelah epidermis itu ada eksodermis, kemudian ini daerah sini ini termasuk korteks, lalu yang bagian tengah hitam ini adalah endodermis dan bagian dalamnya lagi ini ada pembuluh ya, pembuluh angkut antara xilem dan plum. Dan juga ada perisekel. Pada bagian gambar sebelah kiri kita bisa lihat. Ini juga sama, hampir sama. Ini hanya perbedaannya potongan melintang dan bukan ya. Oke, kita next. Kemudian di sini ada struktur jaringan akar monokotil. Hampir sama dengan akar dikotil, di mana bagian luar itu ada rambut, ada epidermis, kemudian ada eksodermis, lalu ada korteks, kemudian ada perisekel, dan juga ada pembuluh angkut seperti xilem dan plum. Perbedaannya di sini ada empelur. Tadi pada dikotil itu tidak ada ya. Oke, next. Nah, di sini ada struktur jaringan batang. Ini ada jaringan batang pada dikotil. Bisa dilihat ya, tersusun nih, tersusun. Ada empelur, ada epidermis, korteks, kambium, kemudian plum, dan xilem. Oke, lanjut. Nah, kalau ini tadi apa? Ini menyeluruh ya.
tidak tersusun, tidak seperti tadi dikotil. Dikotil itu batangnya tersusun. Kalau di monokotil itu tidak, tapi di sini ada plum juga sama, ada silem, kemudian ada jaringan dasar dan epidermis. Oke, lanjut. Struktur jaringan daun. Ada apa aja sih di daun itu struktur jaringannya? Yang pertama, bagian atas ini itu ada kutikula. Kemudian setelah kutikula ini ada epidermis atas ya, ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Nah, bagian ini termasuk jaringan tiang atau palisade. Dan bagian sini ini merupakan jaringan karang atau spons. Nah, ini bagian karang atau spons, yang ini palisade. Kemudian di sini ada jaringan pengangkut ya antara silem dan plum. Ini juga sama, jaringan pengangkut. Kemudian ini yang warna biru kecil ini termasuk stomata, mulut daun. Ini juga stomata, ini juga stomata. Oke, lanjut. Nah, dari gambar-gambar yang tadi kita pelajari, di sini ada keterangannya ya. Pertama itu bagian-bagian akar dan batang. Itu ada terdapat kalitra, tudung akar. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melindungi bagian sel akar yang masih aktif membelah. Kemudian, yang aktif membelah ini ada daerah-daerahnya masing-masing. Ada daerah pembelahan yang dipenuhi oleh sel-sel tumbuhan yang masih aktif membelah. Kemudian ada daerah perpanjangan, daerah pada akar yang mengalami pertumbuhan memanjang akibat aktivitas sel akar yang terus membelah. Lalu daerah diferensiasi, yaitu daerah pada akar di mana lapisan epidermis yang menua akan berubah atau terdiferensiasi menjadi rambut akar. Lalu rambut akar itu fungsinya untuk apa? Nah, itu untuk memperluas bidang atau daerah penyerapan air atau garam mineral dari tanah. Kemudian epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Dan terakhir itu ada korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, baik itu air atau garam mineral sementara waktu. Oke, lanjut. Jaringan angkut itu ada silem dan plum, di mana silem ini berfungsi membawa atau mengedarkan air dan garam mineral, sementara plum itu membawa atau mengedarkan hasil fotosintesis. Lanjut, yaitu ada kambium, berfungsi mengatur pertumbuhan sekunder pada tumbuhan seperti bertanggung jawab terhadap pertumbuhan atau pembesaran batang atau akar. Kemudian empelur atau jaringan dasar itu berfungsi sebagai jaringan penguat pada akar atau batang tumbuhan. Kemudian eksodermis berfungsi membatasi daerah epidermis dengan korteks. Lalu endodermis berfungsi membatasi daerah korteks dengan silinder pusat atau stele, jaringan angkut dan empelur. Oke, kita next. Nah, di sini ada keterangan bagian daun. Di daun itu ada apa aja? Itu ada kutikula. Tadi ya, yang bagian atas yang sudah dijelaskan. Itu lapisan pada permukaan daun yang berfungsi menghambat terjadinya penguapan air secara berlebihan. Kemudian ada epidermis atas maupun bawah. Itu fungsinya sama untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian jaringan palisade. Tadi palisade di bawah kutikula ya, itu berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, sekaligus sebagai jaringan penyokong. Kemudian jaringan spons bawahnya palisade itu berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan fotosintesis, sekaligus sebagai jaringan penyokong dan tempat penyimpanan karbon dioksida sementara waktu yang nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Lalu jaringan pengangkut, tadi sudah dijelaskan ya, jaringan pengangkut itu ada silem dan plum. Fungsinya itu untuk membawa atau mengedarkan air dan
garam mineral, sementara plum itu membawa atau mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian ini ada stomata, mulut daun ya, yang tadi kecil-kecil warna biru pada gambar. Itu berfungsi sebagai apa? Itu sebagai tempat pernapasan tumbuhan atau tempat keluar atau masuknya gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika gas oksigen dan karbon dioksida itu keluar ataupun masuk itu melalui apa? Melalui stomata. Oke, next. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar proses fotosintesis. Di sini ada matahari. Di sini ada tumbuhan, ini ada stroberinya ya. Kemudian di sini ada akar dan ini anggap ceritanya tanah. Apa sih yang terjadi dalam proses fotosintesis? Jika kita lihat rumus, ini ada air, karbon dioksida, kemudian cahaya matahari, kemudian glukosa dan oksigen. Pada tumbuhan ini, karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan. Sampai sini paham? Oke, karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan. Dan air pun diserap oleh akar yang nantinya akan dikirim ke seluruh tubuh pada tumbuhan ya. Setelah itu dibantu oleh cahaya matahari yang nanti akan diserap oleh daun atau oleh klorofil. Nanti di sini akan diproses atau yang disebut proses fotosintesis dan nantinya akan menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa. Glukosa di sini itu stroberi dan juga oksigen. Jadi oksigen nantinya akan dikeluarkan hasil dari fotosintesis ini. Seperti itu, paham? Oke, sampai sini materi yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.